Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Adi Putranto, dosen teori komunikasi semester antara pada pertemuan pertama ini. Nah, selamat datang buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Dipersilakan. Mari kita awali dengan membaca doa mau belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, teman-teman, semoga di TV saat ini terlihat ya. Saya sekarang berada di studio podcastnya Biro Admisi untuk menjelaskan kenapa kita harus belajar teori komunikasi. Nah, pertama, kita tahu bahwa komunikasi itu sekarang ilmu yang sangat-sangat dibutuhkan, cakupannya luas dan juga terlebih dari dasar pemahamannya bahwa dia berasal dari bahasa Latin communicatus, dari bahasa Inggris communicatio, yang upayanya adalah atau pengertiannya adalah proses ya ini ya. Kalau digarisbawahi, komunikasi adalah proses yang artinya bahwa dia itu berupaya dan bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Kebersamaan apa yang dimaksud? Gitu. Kebersamaan yang dimaksud adalah kebersamaan ketika seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain itu disepakati secara bersama. Di depan saya ada laptop, ketika saya menyampaikan ke orang lain ini laptop, maka orang tersebut akan menyepakati hal yang sama juga bahwa ini adalah sebuah laptop. Nah, di saya tertera bahwa Webster New College Dictionary mengatakan komunikasi itu suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku. Nah, untuk ada laptop di sini jadi saya tinggal baca, tapi bukan kayak tukar arwana ya. Jadi akan saya jelaskan. Nah, kenapa disebut proses pertukaran informasi? Karena komunikasi itu bertumpu pada upaya untuk mencapai satu pemahaman yang sama untuk nantinya dimaknai secara bersama-sama oleh satu orang tersebut dan orang lain yang dikenai pesan. Tentunya teman-teman sudah mengetahui bahwa adanya lambang, adanya tanda-tanda, dan adanya tingkah laku sangat mudah dipahami ketika kita tersenyum, dimaknai seperti apa, kita bingung, dimaknai seperti apa, kemudian kita diam saja, dimaknai sebagai sedang lapar atau memang benar-benar ingin diam. Itu adalah hal-hal yang menyangkut tentang lambang dan tanda-tanda, bahkan tingkah laku. Korek kuping, batuk, kemudian menutup mulut ketika bersin, itu semua adalah tanda-tanda tingkah laku yang nantinya ketika orang lain dikenai pesan tersebut, maka akan melakukan hal yang sama dengan kita. Untuk di masa pandemi ini kita batuk biasanya seperti ini ya, karena tidak pakai masker. Jadi harus lebih seperti ini. Nah, harapannya ketika teman-teman menonton ini, teman-teman juga akan melakukan hal yang sama. Bisa seperti ini atau bisa menutup mulut ketika batuk atau bersin. Itulah komunikasi. Mudah kan? Nah, kemudian mata kuliah kita hari ini adalah teori komunikasi. Teori komunikasi itu kenapa ya proses sesimpel itu diteorikan? Pertanyaan dasarnya seperti itu. Bahwasanya ketika teman-teman belajar komunikasi, tidak lantas teman-teman serta-merta melakukan itu tanpa berteori. Ibarat kata adalah peribahasa mulutmu harimaumu. Maka ketika peribahasa itu muncul, sudah menegaskan bahwa ketika teman-teman berbicara kepada orang lain, hendaknya teman-teman menegakkan teori komunikasi. Kenapa? Karena ketika maknanya tidak sama, maka akan terjadi kesalahpahaman atau biasa disebut miscommunication.
Nah, makanya teori komunikasi itu pandangannya adalah strategi yang akan membentuk rangka, ya, rangka kerja suatu perkara. Perkara itu apa yang dipesankan. Jadi ketika teman-teman memiliki pesan, maka ada strategi untuk menyampaikan pesan tersebut. Jadinya komunikasi atau teori komunikasi itu berfungsi untuk membedah kaidah-kaidah yang akan dibentuk oleh proses komunikasi yang akan dibuat. Sederhananya seperti ini. Nah, ketika teman-teman ingin menyampaikan pesan kepada seorang dosen atau orang lebih tua, maka hendaklah mengucapkan salam terlebih dahulu. Ketika Islam, Assalamualaikum. Ketika dia tidak berlandaskan agama, hendaklah menyapa, selamat pagi dan sebagainya. Atau ketika teman-teman berkendara di jalan, teorinya adalah tidak mungkin ketika teman-teman berkendara, teman-teman menanyakan arah jalan kepada orang lain, teman-teman menutup helm kemudian tidak turun dari motor dengan suara motor yang masih menyala. Itu tidak sopan. Makanya teori komunikasi adalah membentuk rangka untuk bekerja bagaimana proses penyampaian pesan itu bisa sampai kepada si yang dikenai pesan, gitu ya. Makanya teman-teman, teori itu dibutuhkan ketika memang proses penyampaian pesan itu sangat-sangatlah pelik. Pelik itu susah, ya. Susahnya di mana? Susahnya adalah ketika saya menyampaikan materi kuliah ini, kesusahan saya adalah bagaimana menyampaikan teori proses komunikasinya itu belibet kan. Nah, itu pesan, maksudnya adalah peliknya di situ. Jadi saya harus mentarget bahwa teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Makanya teman-teman, ketika membutuhkan teori, maka ingatlah bahwa teori ini membentuk rangka di mana proses komunikasi itu bisa terjadi. Makanya teori dibutuhkan ketika rangka tersebut bisa diaplikasikan oleh banyak orang. Seperti tadi saya contohkan, ketika teman-teman bertanya arah jalan, teman-teman membuka helm, kemudian menyapa selamat pagi, selamat siang, selamat malam, mohon maaf saya ingin bertanya, dan sebagainya. Itu merupakan teori yang dapat diaplikasikan oleh banyak orang. Mulai dari hal yang simpel. Bahkan ketika teman-teman menjawab, kamu bisa tidak bantuin saya? Jangan biasakan dengan jawaban insya Allah, jangan. Tapi bilang tidak atau ya. Ketika kalian menyanggupi, bilang ya. Ketika tidak menyanggupi, bilang tidak. Nah, ketika bilang tidak inilah yang sangat pelik. Kenapa? Karena biasanya orang akan tersinggung dan sebagainya. Makanya teman-teman, teori dibutuhkan untuk mempelajari proses komunikasi di situasi tertentu. Gitu ya. Jadi, belajar teori komunikasi adalah belajar proses komunikasi juga. Belajar proses komunikasi, kalian belajar teori komunikasi. Karena tanpa teori, kita susah untuk melakukan yang namanya proses menyampaikan pesan atau sebuah proses komunikasi. Nah, di slide berikutnya, ini adalah Lexio Gapper. Jadi sangat banyak. Insya Allah nanti slide-nya terbaca teman-teman, tapi kalau tidak nanti akan saya coba bagaimana caranya biar teman-teman bisa enak bacanya. Bahwasanya dia itu dari New College Dictionary edisi tahun 1997 teman-teman. Bahwasanya komunikasi memang adalah proses pertukaran informasi, jelas ya. Lalu pesan yang dipertukarkan itu membuat rangka-rangka khusus dalam situasi tertentu. Ibarat kata ketika kita bertemu orang lain, kita tidak bisa melakukan proses komunikasi yang serupa. Sama bisa. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang sebagai kata pembuka itu sama. Tapi yang serupa tidak. Serupanya di mana? Kata kedua atau kalimat kedua, kalimat ketiga itu akan berbeda. Karena tiap orang yang dikenai pesan itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Makanya teman-teman, dari Lexio Gapper ini kita belajar bahwa mempelajari proses komunikasi itu mempelajari hubungan sosial yang sangat-sangatlah dinamis. Makanya para ahli tertarik bahwa
masing-masing teori itu punya penekanan arti masing-masing ya. Makanya para ahli mendefinisikan komunikasi itu berbeda-beda. Kenapa? Karena dia bertubrukan dengan budaya-budaya yang berbeda-beda. Singgungannya ada. Nah, dari teori komunikasi yang paling lama lahir adalah pada saat zaman revolusi industri. Nah, teori komunikasi yang lahir itu sangat-sangatlah erat kaitannya dengan bagaimana konteks sebuah proses komunikasi itu dijalankan. Setidaknya ada 126 buah definisi tentang komunikasi. Ini definisi komunikasinya. Intinya adalah kita hari ini belajar bagaimana proses komunikasi itu didefinisikan. Apakah itu bagian teori? Jelas itu bagian dari teori. Tapi kita akan belajar dari hal yang paling simpel, yaitu apa itu komunikasi. Yang pertama adalah dari Harold de Lasswell. Harold bilang bahwa who says what, in which channel, to whom, and what the effect. Artinya ada 5 komponen di sana. Siapa mengatakan kepada siapa, mengatakan apa, dan apa umpan baliknya. Ada komunikator di dalamnya, atau orang yang menyampaikan pesan. Di sini who says what. Kemudian says what-nya itu dianggap sebagai pesan. Tadi ada komunikator yang menyampaikan pesan, pesannya pun ada. Kemudian ada to whom. Artinya kepada siapa pesan itu disampaikan. Dalam istilah komunikasi, komunikator yang menyampaikan pesan, yang dikenai pesan adalah komunikan. Komunikan ini menggunakan channel apa? Media apa? Apakah mulut seperti yang saya sampaikan, ataukah dengan video seperti yang kita lakukan sekarang, ataukah dengan media yang lain? Maka dinamai with channel dalam Lasswell. Kemudian, apa umpan baliknya? Nah, umpan baliknya inilah yang menandakan bahwa proses komunikasi itu sampai. Atau biasa dengan disebut komunikasi yang efektif. Maka, Harold de Lasswell ini teori dasar bagaimana menjelaskan proses komunikasi. Salah satunya dari Lasswell. Pahamnya disebut dengan Lasswellian. Jadi proses komunikasi itu 5 unsur. Komunikator, pesan, komunikan, dengan media apa, umpan baliknya seperti apa. Tapi ada satu teori yang menjelaskan bahwa komunikasi itu timbul ketika ingin mengurangi rasa ketidakpastian, lalu bertindak secara efektif dan mempertahankan dan memperkuat ego. Nah, pencetusnya namanya Barlan, maaf. Biasa lidah Jawa. Barlan teori. Jadi, komunikasi didorong ketika terjadi proses komunikasi itu, push-nya atau pendorongnya adalah untuk mengurangi ketidakpastian, yang pertama. Kemudian untuk bertindak secara efektif, kemudian untuk mempertahankan atau memperkuat ego. Teori ini bukan menyentuh pada prosesnya, tapi kepada bagaimana komunikasi itu dilakukan. Sama hanya dengan proses. Kalau yang tadi Harold membahas komponen ketika proses itu terjadi, kalau Barlow menjelaskan kenapa proses itu harus terjadi. Ya. Jadi, kenapa mengurangi ketidakpastian? Seringkali kita bertanya, ibu ini apa, ayah itu apa, kemudian kamu siapa dan sebagainya, itu untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika kita bertanya kepada orang tua kita, benda atau yang ditanyakan, apapun itu, bisa benda, bisa kemudian peralatan masak mungkin, kemudian channel televisi mungkin dan sebagainya, itu untuk mengurangi ketidakpastian. Nah, misalnya kita tanya, alat untuk makan apa? Sendok dan garpu. Nah, kemudian muncullah ketidakpastian di situ. Kita sudah tahu alat untuk makan itu sendok dan garpu. Sendok ini untuk yang mana, garpu untuk makanan yang mana. Kenapa dia harus digunakan secara bersama-sama? Teori komunikasi dari Barlan ada di sana, mengurangi ketidakpastian. Bahkan ketika kita
perkenalan bahasa Inggris yang cukup epic ya, dari saya sekolah sampai sekarang. Hi, what's your name? Nice to meet you, segala macam, itu untuk mengurangi ketidakpastian. Kita menyapa orang stranger atau orang asing, kemudian kita tanyain namanya, kemudian kita senang berkenalan denganmu, nice to meet you. Itu mengurangi ketidakpastian dan bertindak secara efektif. Efektifnya di mana? Ketika kita tahu namanya, ketika kita tahu sendok dan garpu itu digunakan untuk apa, kita akan bertindak secara efektif. Oh, sendok itu untuk menyuap, garpu itu untuk menusuk makanan. Oh, ketika namanya itu siapa? Stephen mungkin, berarti dia kemungkinan besar dari Inggris dan sebagainya. Nah, kemudian untuk mempertahankan atau memperkuat ego, memperkuat atau mempertahankan ego itu diartikan sebagai ketika kita berproses komunikasi, ya, sendok itu ketetapannya adalah untuk makan, ya, iya kan? Sendok dan garpu selalu untuk makan. Tapi kita menemui bahwa sendok tidak hanya untuk makan, tapi untuk minum juga. Kalau minuman panas, ini ada kopi ya, panas kita sendok gitu kan, untuk mengurangi rasa panas dari minuman tersebut. Nah, berarti mempertahankan atau memperkuat ego itu bahwa peralatan sendok itu digunakan untuk makan sekaligus minum. Jelas ya di sini ya. Bahkan menjelaskan seperti itu. Makanya proses komunikasi di sini sangat penting bahwa tidak serta-merta dia itu bahasa Jermannya saklek atau prosedural sekali. Dia dinamis teman-teman. Buktinya sendok tadi buat makan dan minum. Tapi tidak lantas keluar dari itu. Oh, berarti dia untuk peralatan makan dan minum dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Simon Weaver, salah satu ahli komunikasi terkemuka. For your information, dia mempelajari tentang bagaimana pikiran seseorang dapat mengenai pikiran orang lainnya. Teori Simon Weaver sangat-sangatlah terkenal dalam setiap buku teori komunikasi. Beliau berangkat dari ahli matematika yang mempelajari tentang kemungkinan kata apa yang disampaikan ketika orang berbicara sehingga pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lain. Makanya sekarang tercipta mana yang disebut sebagai tanda tanya atau kata tanya. Tanda tanya kita tahu ya, kata tanya, kemudian kata perintah, lalu kemudian kata yang menjelaskan bahwa dia tidak tahu atau dan sebagainya dan sebagainya. Kita kedua contoh saja, kata tanya dan kata perintah. Biasanya kata perintah yang harus dengan maaf, boleh saya minta tolong, itu kata perintah yang halus. Kalau kata perintah yang terkesan kasar, hai kamu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tentunya kata tanya dan kata perintah ini berbeda dalam setiap budaya. Misalnya bahasa Inggris, did you know about this class? Are you? Dan sebagainya dan sebagainya. Itu ada grammarnya dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata tanyanya, pulpen ini punya siapa ya? Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, karena Weaver mempelajari bahwa ketika kita menyampaikan pesan, orang itu akan terpengaruh loh. Orang itu akan mengikuti apa yang akan kita katakan loh. Makanya disepakati bahwa dia menyapai namanya kebersamaan tadi itu, atau menyepakati sesuatu. Kita sebut ini laptop, ini menjadi laptop. Kita sebut ini komputer, ini menjadi komputer. Gitu ya. Jadi bagaimana pikiran seorang untuk mengaruhi orang lain itu biasa disebut sebagai sugesti kalau dalam bahasa psikologi. Nah, dalam dunia komunikasi, ketika kita menyampaikan pesan, kita sudah memberikan sugesti tertentu walaupun itu sangat-sangatlah kecil kemungkinannya. Tapi sugesti itu nyata adanya. Makanya Weaver bilang bahwa banyaknya kata yang muncul itu akan mempengaruhi pikiran seseorang. Aplikasi ini kalau teman-teman lihat contoh nyatanya adalah di iklan. Iklan tidak ditayangkan dalam satu kali ya. Dia berkali-kali. Kenapa? Karena untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Tertanam di benak, jadi ketika kita membeli sesuatu pasti akan menunjukkan merek
produk tertentu, atau dalam bahasa iklannya top of mind, atau ya dalam satu pikiran yang sama atau di top dia. Lalu dari Goddard teori. Nah, semua kelihatan ya. Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari semula yang dimiliki seseorang atau monopoli menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. Maksudnya begini, dalam kita menyampaikan kata atau kalimat tertentu, banyak istilah-istilah asing di telinga kita. Misalkan kita menyebutkan kenaikan sebagai kata eskalasi, yaitu saluran, atau kendaraan, akomodasi, transportasi dan sebagainya. Nah, istilah-istilah tersebut dulunya memang hanya diucapkan oleh seseorang, tapi sekarang menjadi milik bersama. Contoh konkretnya ketika kita bersinggungan dengan budaya Jawa, ada yang namanya kromo hinggil, kromo alus, dan ngokong atau kasar. Kromo hinggil dan kromo alus itu digunakan untuk keluarga bangsawan pada saat itu, kerajaan. Tapi sekarang sudah digunakan oleh masyarakat, dan kebanyakan bahasa Jawa mengkategorisasi itu sebagai bahasa yang dia derajatnya kepada teman sebaya, kepada orang yang lebih tua, dan kepada orang yang ditinggikan atau dihormati. Nah, dulu kromo inggil dan kromo halus hanya digunakan oleh keluarga bangsawan. Maksudnya guru teori bahwa setiap kata atau kalimat yang diucapkan dalam budaya tertentu yang dia monopoli seseorang, milik seseorang, dia bisa digunakan bersama-sama pada zaman sekarang. Komunikasi memecahkan itu. Kenapa seperti itu? Karena dalam prosesnya, daya tarik proses komunikasi itu menggunakan bahasa yang beragam-ragam. Jadi mengucapkan kata terima kasih, thank you, matur seksema, dan sebagainya itu sudah milik banyak orang. Kode teori menjelaskan bahwa sebuah proses komunikasi itu adalah untuk kesepakatan dua orang. Jadi tidak bisa dimonopoli hanya dari komunikatornya atau justru dari komunikannya. Kata itu milik bersama, karena menyepakati sesuatu setelah proses komunikasi itu terjadi. Lalu Hovland, kemudian Janis, kemudian Kelly. Ini teori yang baru, teman-teman. Maka dia sama hanya dengan Laswell. Dia menyampaikan bahwa pesan itu adalah suatu stimulus yang diberikan seorang komunikator kepada komunikan. Artinya bahwa stimulus tadi atau sugesti tadi, stimulus pesan yang disampaikan itu akan mempengaruhi banyak orang. Biasanya Hovland, Janis, dan Kelly ini di pembuatan teorinya dia pada saat masa-masa adanya radio dan televisi pertama kali, radio dan televisi. Dia bilang bahwa suatu cerita radio yang hanya suara saja, tidak ada audio visualnya seperti yang kita lakukan sekarang, itu dapat mempengaruhi halayak dengan jumlah yang banyak. Makanya disebut sebagai komunikasi massa atau mass communication. Artinya komunikatornya satu, komunikannya banyak atau tidak terhitung jumlahnya. Nah, tapi Hovland dan Janis sekali mengingatkan bahwa dia bisa mengubah loh ya, atau membentuk yang baru. Gitu. Mengubah itu seperti bahwasannya ada satu arti dari komunikasi itu yang disepakati sebelumnya, dia bukan arti itu. Contoh sederhana adalah antara cangkir dan gelas. Itu istilah ya. Cangkir dan gelas itu fungsinya sama untuk minum. Tapi sekarang banyak banget, ada cup, ada cangkir, ada gelas yang fungsinya berbeda-beda. Cangkir itu biasanya untuk kopi teh, cup itu biasanya untuk minuman yang panas, kemudian gelas itu untuk air putih biasa. Bahkan sekarang kalau kita ke beli minuman di jalanan atau di supermarket terdekat atau di pusat perbelanjaan, dibedakan antara medium dan large, yang sedang atau yang besar. Nah, Hovland bilang bahwa itu bisa untuk mempengaruhi apa yang disebut sebagai
words atau kata-kata yang diartikan sebagai stimulus terhadap komunikasi. Makanya teman-teman, Bresson Steiner menyampaikan juga, dalam setiap penyampaian kata-kata itu ada emosi di dalamnya, ada informasi di dalamnya. Emosi ini hal yang baru ya, dan ada keahlian yang ditunjukkan, baik melalui kata maupun tingkah laku. Lirikan mata, kemudian orang melet, kemudian oke, kemudian dan sebagainya itu adalah perwujudan dari emosi pada saat kita menyampaikan sesuatu. Jadi proses komunikasi itu membutuhkan teori. Kenapa? Karena dalam penyampaian pesannya itu sudah dilatar belakangi banyak hal. Komunikator dia membawa keahlian masing-masing, informasi masing-masing, emosi masing-masing. Pesannya bisa jadi stimulus dengan beragam kata yang komunikannya tidak lepas dari singgungan budaya tertentu. Makanya teman-teman, lahirnya sandi Morse, kemudian lahirnya kata-kata yang coding kata, lembaga sandi kata, itu tidak lepas dari proses komunikasi yang kemudian didefinisikan sebagai sebuah teori yang bisa dipahami bersama. Makanya Laswellian tadi bilang bahwa proses ini proses. Sepakat dengan Ruetz teori juga, dia bilang bahwa komunikasi itu proses menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain, connecting. That's why disebut sebagai communicatio atau communicatus tadi itu. Dia menghubungkan. Makanya pemahaman tersebut kita bisa mendefinisikan teori atau merubahnya ke sebuah model. Jadi teorinya bilang bahwa komunikasi itu sebuah proses. Turunan dari teori itu diturunkan lagi, disederhanakan menjadi sebuah model. Model itu adalah seperti peta, teman-teman. Map untuk kita melakukan atau menjelaskan sistem tertentu. Kita tahu proses komunikasi itu model antara komunikator dan komunikan. Proses komunikasi kemudian dimodelkan, diturunkan. Satu, menjadi model yang namanya intrapribadi. Apa itu intrapribadi? Atau komunikasi yang dia ditangkap oleh saraf otak kita, kemudian diaplikasikan ke dalam indera. Komunikasi intrapribadi berbicara dalam komunikasi dengan diri sendiri. Aneh ya, komunikasi dengan diri sendiri. Kita tahu tadi proses komunikasi tidak ada yang menyebutkan bahwa kita bisa komunikasi dengan diri sendiri. Tapi nyatanya dari riset teori tadi dan juga Laswellian, kita tahu bahwa komunikasi intrapribadi itu ada isyarat tertentu yang disampaikan oleh sang komunikator, walaupun komunikannya itu adalah diri sendiri. Gitu ya. Mohon dipahami bahwa ketika kita menangkap sesuatu dengan cara otak kita, kemudian kita mengaplikasikannya kepada indera. Kita makan, kita kekenyangan, kita kepedesan, kita keasinan, maka mimik muka kita berubah dan orang lain menangkap itu. Tapi dia komunikasi dengan diri sendiri, bahwa si diri sendiri itu sedang menjelaskan bahwa saya dalam kondisi kepedesan, keasinan, atau kemanisan. Nah, komunikasi intrapribadi ini contoh yang paling mudah adalah ketika kita tidur. Tentu itu komunikasi bahwa kita sedang melakukan aktivitas tidur. Apakah itu disampaikan pada orang lain? Iya, tapi tidak langsung. Makanya di sini adalah isyarat, kata kuncinya. Isyarat yang diberikan orang tersebut terhadap orang lain yang prosesnya tidak langsung, dimaknai sebagai komunikasi dengan diri sendiri. Kemudian
antar pribadi ini clear bahwasannya terjadi antara 2 orang atau 3 orang atau 1 lawan 2, 3 orang, 2 orang dengan 2 orang, itu komunikasi antar pribadi. Jadi ada komunikator, ada pesan, ada komunikan, dan pasti akan ada umpan baliknya. Ketika medianya melalui mulut maupun melalui media tulis ataupun media video seperti yang kita lakukan. Lalu stimulus respon, ketika kita bilang saya ingin meminjam pulpen itu, maka responnya ya silahkan, jadi langsung stimulus respon. Kemudian tadi kita sudah belajar tentang model Shannon-Weaver, ada yang namanya model matematika, bahwasannya dalam setiap penyampaian pesan ada si signal, recipient dan recipient, penerima pesan dan penerima sinyal, penerima sinyal dan juga pengirim sinyal, yang di dalamnya pasti akan ada noise-nya. Nah, Weaver dan Shannon itu belajar tentang bagaimana noise tersebut bisa dikurangi. Kita sedang melakukan Shannon-Weaver. Kenapa bisa saya sebut Shannon-Weaver? Ketika saya menyampaikan pesan, banyak noise-nya. Suara saya tidak jelas di rekaman, suara AC berdercit, suara motor di jalan mungkin akan sampai ke dalam rekaman tersebut dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai noise. Sudah jelas 5 komponen, tolong dipahami. Ada who says what in the channel, to whom and what the effect. Lalu kemudian ada yang namanya model sirkuler. Semoga terlihat ya teman-teman ya. Nah, model sirkuler ini adalah model yang menggambarkan proses dinamis. Jadi ada yang dikenai pesan dan yang mengenai pesan. Nah, model ini berfungsi sebagai sama halnya dengan model-model lainnya. Jadi siapa yang mengirim, siapa yang menerima. Lalu Melvin DeFleur itu adalah pengembangan dari model Shannon-Weaver. Nah, ini yang saya sebutkan bahwa proses komunikasi itu dinamis. Dia mengatakan bahwa ketika kita menyampaikan pesan kepada orang lain itu bisa loh, orang lainnya itu tidak terhingga. Makanya DeFleur ini sebagai salah satu penggagas teori komunikasi massa yang terkenal, bahwasannya ada pemancar pada setiap prosesnya. Nah, yang saya lakukan ini Shannon-Weaver yang kemudian dikembangkan oleh DeFleur, yang nantinya ketika video ini saya upload maka bisa ditonton oleh massa yang jumlahnya saya nggak tahu berapa, gitu ya. Lalu model John Relay dan Matilda Relay ini pendekatannya sosiologi teman-teman, karena mereka itu adalah ahli dalam sosiologi. Dia bilang bahwa bisa loh ketika kita menyampaikan pesan itu langsung ditanggapi, karena ada perbedaan budaya di dalamnya. Orang Inggris tidak kenal, atau orang Eropa lah. Orang Inggris kita terlalu tadi dikira saya gimana gitu. Bangsa Eropa ketika ke Asia, salah satu momen, let's say contoh kasus nyata adalah di sepak bola. Ketika sepak bola itu kan ada jabat tangan antar pemain. Nah, bangsa Eropa itu kaget dengan cara bangsa Asia, khususnya Asia Tenggara, karena kasusnya di Indonesia, case-nya di Indonesia, cium tangan. Kita biasa melakukan itu kepada orang tua kita ketika kita pamit mau beraktivitas kuliah dan sebagainya. Tapi di Eropa itu tidak terjadi. Makanya itu harus ditanggapi, tapi dipelajari terlebih dahulu. Nilai mengatakan bahwa tidak lantas suatu pesan itu bisa langsung ditanggapi. Dicari dulu baik buruknya, ditimang-timang dulu, baru ditanggapi. Makanya teman-teman, adanya kasus cium tangan yang pesepak bola dari Eropa itu kaget, atau justru sekarang banyak yang menjadi pecinta Korea, lalu kemudian pecinta budaya Jepang dan sebagainya di Indonesia, itu adalah model yang digunakan oleh Relay. Ini saudara John dan Matilda bilang bahwa pendekatan budaya ini penting untuk menyampaikan pesan tertentu. Intinya di situ, bahwasannya
kita tidak bisa menyampaikan pesan yang sama ketika budayanya berbeda. Makanya peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung adalah sebuah representasi lokal. Peribahasa yang bisa merepresentasikan model ini. Jadi ketika teman-teman berada di suatu tempat yang bahkan dalam satu provinsi sekalipun, tidak bisa lantas teman-teman tidak mendekati proses komunikasi terhadap budaya terjadi. Gitu ya. Jadi, Riley mengatakan sosiologi, karena kita makhluk sosial. Nah, terakhir dari Marquez adalah komunikasi ini bisa tidak lantas hanya sebagai proses untuk menyampaikan pesan saja. Ini yang penting. Dia juga sebagai information seeker. Karena tadi ada mengurangi ketidakpastian. Makanya teman-teman Marquez menjelaskan bahwa sebagai makhluk sosial itu ada rasa ingin tahu. We need to know, we need to learn, dan sebagainya. Nah, bahkan seorang bayi usia berapa bulan pun dia akan mempelajari benda-benda yang sekelilingnya. Dia merambat, dia merangkak, dia duduk, dia memakan kabel, atau dia itu kayaknya lihat ke anak saya. Jadi dia mengeksplor. Kita juga, pada saat kita traveling mungkin kita mengeksplor sesuatu. Oh, ini yang dinamakan batu, oh ini yang dinamakan batu kapur, oh ini yang dinamakan segala macam dan sebagainya. Nah, jadi Mas Ken menyatakan bahwa gaya seseorang atau personal connection cell itu mempengaruhi bagaimana dia mencari informasi yang kemudian dia dapatkan dari beragam media, baik dia secara langsung melihat dengan panca indera, merasakan, menyentuh, maupun dengan media massa yang tadi saya singgung di depan. Media massa ini kan kita sering, kita lihat film, oh gaya busananya seperti ini, kita lihat video klip, oh cara menyanyi orang lain itu seperti ini. Seeker. Jadinya, kesimpulannya adalah proses komunikasi itu sangat dinamis, di mana dia tidak hanya sebagai menyampaikan informasi semata, ya kan? Tapi kita mempelajari teori komunikasi, artinya mempelajari proses komunikasi yang beragam. Makanya turunannya ada di model-model tadi itu. Nah, model-model ini menjelaskan bahwa ketika teman-teman belajar teori komunikasi, teman-teman juga belajar proses komunikasi. Ketika belajar proses komunikasi, maka teman-teman dihadapkan dengan beragam macam proses. Buktinya ada 126 teori, teman-teman, yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi, mulai sekarang, teman-teman jangan lupa untuk membaca buku tentang teori komunikasi. Kemudian teman-teman cari referensi tentang teori komunikasi agar kita bisa diskusi setelah ini, tidak hanya dari video ini saja, tapi teman-teman juga bisa mengeksplorasi tadi itu. Saya harus belajar apa? What we learn, what we know about communication theory. Itu aja dari saya hari ini. Kita lanjut diskusi di forum yang akan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam komunikasi Unisa.